Ini cuaca hari ini kawan-kawan, langit cerah ya. Itu dia. Langit cerah. Sungainya juga agak kering. Tapi kami belum sempat mancing kawan-kawan karena masih ada kesibukan juga ya. Kayu musim dingin datang, jadi harus iniin semua ya. Harus fix difikskanlah semua untuk ini ya, untuk kayu-kayu kami. Cerah ya awannya kawan-kawan. Hai kawan-kawan, Mujajua, Horas, selamat datang di channelku Nande Biring di Norway. Di video kali ini aku mau buat video khusus karena ada beberapa subscriberku ya yang tanya tentang pekerjaan di Norway atau bagaimana caranya untuk bisa tinggal di Norway gitu. Seperti yang aku tahu ya kawan-kawan, ada berbagai cara untuk untuk bisa tinggal di Norway. Misalnya seperti satu, udah pasti menikah dengan orang Norway ya, karena itu salah satu cara yang gampang untuk bisa tinggal di Norway. Yang kedua itu sekolah di Norway ya. Sekolah di Norway itu kalau misalnya dari negara lain itu ada berbagai cara, misalnya satu dengan cara beasiswa atau dengan cara tidak beasiswa ya. Yang ketiga bisa dengan cara bekerja di Norway. Jadi kalau orang yang udah sekolah di Norway, misalnya dari Indonesia atau dari mana, atau bekerja di Norway dari Indonesia atau dari mana, dari situ orang yang sekolah atau bekerja di Norway itu bisa membuat keputusan ya untuk mau tinggal di Norway atau tidak. Tapi kalau aku ya kawan-kawan, kalau untuk mau tinggal di Norway itu lebih bagus dengan cara yang resmi ya. Karena kalau tidak secara resmi, kita bisa membuat seperti kriminal ya untuk diri kita sendiri gitu. Jadi kalau untuk tinggal di Norway juga, kalau dengan cara yang tidak resmi itu bisa dibilang ilegal ya. Jadi nggak bagus ya kawan-kawan. Jadi kalau misalnya seperti aku udah menikah dengan orang Norway. Untuk tinggal di Norway itu dulu awalnya, kalau dari dari tahun yang sebelum tahun 2000 berapa itu ya, sebelum masuk pengungsi ya dari Arab, karena kita tahulah dulu ada perang di Suriah atau di mana gitu ya. Jadi untuk orang-orang seperti kita dulu sebelum waktu itu katanya, kalau yang aku dengar ya dari kawan-kawanku, katanya untuk permanen tinggal di Norway itu lebih gampang. Tapi setelah ada pengungsi banyak datang, untuk kita aja yang udah tinggal di Norway atau yang udah menikah sama orang Norway, setelah itu terjadi, itu membuat kita makin sulit untuk dapat permanen ya. Jadi kalau seperti sekarang peraturannya, katanya kalau nggak salah kurang lebih harus sudah 7 tahun tinggal di Norway, terus harus sudah bahasa Norway atau sekolah bahasa Norway ya. Karena bisa dibilang untuk bisa tinggal di Norway ini kita harus
pastilah kita harus tahu bahasanya, karena untuk bisa mempermudah kita komunikasi ya, untuk dengan orang asli ya, orang Norway, atau dengan teman-teman kita yang dari negara lain yang mungkin nggak tahu bahasa Inggris. Jadi mau tidak mau kita harus pakai bahasa Norway ya. Jadi untuk sekarang aja yang bisa dibilang tadi, yang misalnya cara gampang untuk bisa ke Norway ku bilang tadi, untuk bisa tinggal permanen aja sekarang dipersulit ya. Tapi puji Tuhannya aku udah permanen, tapi belum warga negara Norway ya. Kalian tahu kawan-kawan, untuk aku dapat permanen juga itu dilihat dari gajiku selama setahun ya. Mungkin sekitar berapa ya kalau nggak salah ya, mungkin sekitar dihitung per tahun ya, mungkin 300 jutaan atau berapa, 300 jutaan lebih ya, untuk aku bisa dapat permanen di Norway. Dan untungnya atau puji Tuhannya, aku dulu sudah punya pekerjaan tetap atau permanen. Jadi itulah yang buat aku untuk bisa permanen tinggal di sini ya. Terus seperti yang kawan-kawan tahu juga, kalau Norway, kalian mungkin udah baca juga ya dari internet, kalau Norway itu bisa dibilang salah satu negara terkaya di dunia gitu. Jadi makanya aku ngerti juga banyak orang-orang dari negara lain yang mau datang ke Norway dan tinggal di Norway ya. Tapi bisa dibilang Norwegia ini negara yang baik ya, karena Norway sangat banyak membantu negara-negara yang perang atau negara-negara miskin. Mungkin ke Indonesia juga banyak mungkin dibantu ya, dibantu negara Norway untuk Indonesia ya. Karena kalau nggak salah dulu aku pernah baca berita untuk perlindungan hutan katanya. Karena memang betul juga kawan-kawan, di Norway ini, kalau kita udah tinggal di Norway, dan sebenarnya memang kawan-kawan, betul, kalau kita udah tinggal di Norway, kehidupan masyarakatnya itu betul-betul sangat diperhatikan ya. Misalnya dari keuangan atau ekonomi, atau kesehatan, atau sekolah, atau banyak hal ya. Bisa dibilang Norway ini, bagi warga negaranya aja yang udah lama tinggal di Norway ya, dan mungkin udah permanen atau nggak permanen, nggak tahu lah ya, yang nggak ada pekerjaan aja, atau yang menganggur, terus yang pensiun atau apapun, semua itu dibantu sama pemerintah ya, sama pemerintah Norway. Tapi kawan-kawan juga harus ingat, kalau di Norway itu bisa dibilang Norway adalah salah satu negara yang biaya hidupnya sangat mahal ya kawan-kawan. Atau apa aja yang di Norway ini kalau dibeli itu mahal ya kawan-kawan. Tapi itulah ya, seperti yang aku bilang tadi, kita betul-betul diperhatikan sama pemerintahnya. Tapi satu lagi kawan-kawan, kalau kita udah pernah kerja di Norway, terlebih lagi kalau kita udah pernah kerja permanen atau kerjaan tetap gitu ya. Jadi hidup kita itu akan lebih terjamin ya, karena mereka atau pemerintah Norway akan selalu melihat income atau uang masuk kita dari setiap tahun ya, atau dari tahun ke tahun. Misalnya seperti ini kawan-kawan, misalnya seperti aku
tadi ku bilang kalau yang tidak kerja atau apapun itu akan diperhatikan pemerintah ya. Kalau seperti aku dulu udah pernah kerja di Norway. Jadi kalau misalnya kita kekurangan atau apa gitu ya. Terus ada lagi kawan-kawan. Bagi kawan-kawan yang mau tahu bagaimana cara untuk tinggal di Norway, itu semua harus pakai visa resmi ya. Di sini ada bukan visa. Di sini ada website resmi dari pemerintah Norway yang khusus untuk apa ya? Untuk seperti kedutaan luar negeri ya, kedutaan luar negeri Norway. Kita kalau di sini kita sebut ini ya, police station ya, atau stasiun polisi atau apalah itu. Kawan-kawan bisa cek dari websitenya, sekalian juga nanti aku tulis di videoku ini ya. Ada namanya udi.no, udi.no. Jadi kawan-kawan bisa dapat banyak informasi penting di website itu ya. Atau bisa juga tanya-tanya ke kedutaan Indonesia di Oslo, atau mungkin bisa kirim email ke kedutaan Indonesia yang di Oslo atau Norway itu. Tapi bukan ke UDI ya, karena kalau di UDI, kalau kalian kirim email kemungkinan tidak akan dibalas ya. Kalau kita belum pasti atau semua berkas-berkas yang mau datang ke Norway di jalur pemerintah Norway ini, berkas-berkasnya belum ada atau apalah, mereka itu masih menganggap seperti ini ya, seperti apa ya, mungkin hanya cari-cari informasi atau hanya untuk main-main atau apa gitu ya. Jadi kalau ke website resmi yang tadi aku bilang udi.no itu bisa cari-cari informasi, misalnya untuk visa menikah atau visa sekolah atau visa bekerja. Itu pasti kayaknya kalau nggak salah ada informasinya di situ ya. Kalau yang menikah sama sekolah mungkin udah pasti sudah ada di situ. Jadi di situ juga banyak kali mobil yang lewat kawan-kawan. Jadi karena aku di depan jalan gitu ya, jadi agak ini juga aku ya, agak apa ya, agak malu juga ya. Tapi nggak apa-apa lah demi kawan-kawannya, supaya bisa dapat informasi yang lengkap. Kalau untuk bekerja juga mungkin ada di website resmi pemerintah itu tadi, untuk menikah, sekolah atau bekerja gitu. Jadi seperti yang ku bilang, di website resmi itu kawan-kawan bisa bisa cek banyak hal, dan sudah pasti banyak info yang didapat dari sana. Ada juga dan di website itu ada pakai bahasa Inggris kawan-kawan. Jadi kawan-kawan jadi bisa lebih mengerti ya. Kalau misalnya kurang ngerti ya tinggal diterjemahkan aja lah ke bahasa Indonesia supaya kawan-kawan lebih jelas ya. Aku ngerti sih kawan-kawan, banyak orang Indonesia atau dari negara lain lah, banyak yang mau tinggal di Norway karena memang kehidupan kita betul-betul terjamin ya di Norway ini. Sebentar ya kawan-kawan, aku minum dulu ya, haus juga. Gayaku udah ini ya, seperti seperti turis Norway ya.
turis Norway. Karena bisa dibilang hari ini cuacanya agak panas. Terus apa ya, bagus lah, cuaca bagus. Tapi katanya besok udah mulai hujan lagi. Seperti yang sering ku bilang ke kawan-kawan, di Norway ini bisa dibilang kita nggak pernah prediksi cuacanya gimana ya. Kalau panas bisa panas sekali, kalau dingin bisa dingin kali, kalau hujan sering hujan gitu. Jadi oke kawan-kawan, sampai di sini dulu videoku ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan, dan semoga impian kawan-kawan semua yang mau tinggal di Norway atau kerja di Norway atau mau menikah dengan orang Norway, sekolah di Norway bisa terwujud ya. Amin ya Tuhan. Oke kawan-kawan, ada lagi mobil lewat kawan-kawan. Mereka semua lewat dari mobil itu ngeliat ke sini ya, ngapain ya itu duduk sendiri di ini ya, di dekat apa ya, dekat sungai itu gitu ya kan. Jadi inilah kawan-kawan kalau jadi YouTuber ini ya. Ada tadi yang bilang hai sama aku. Itulah kawan-kawan kalau untuk jadi YouTuber ini ya, kadang kita harus hilangkan rasa malu juga ya. Kalau di setiap tempat atau apa kita ngambil video atau kadang bicara sendiri, tapi nggak apa-apa lah, supaya kawan-kawan bisa dapat info atau bisa tahu gimana Norway, bagaimana alam Norway. Oke kawan-kawan, sampai di sini dulu videoku ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan di komen, dan di share ke kawan-kawan kalian ya, supaya aku lebih semangat lagi untuk buat video-video selanjutnya. Terima kasih. Bye bye. See you next video. Bye bye kawan-kawan. Semoga impian kawan-kawan terwujud ya, dan harus tetap semangat. Yang seperti sering ku bilang ke kawan-kawan, harus tetap semangat, banyak berdoa, dan semoga Tuhan buka jalan ya. Oke, bye bye. See you next video. Bye bye.